Assalamualaikum. Lama ya kita tidak bersua dan saya nggak upload video di channel ini. Nah, kali ini saya tidak akan bahas kuliah sebenarnya, saya lebih ingin share dan berbagi opini tentang, sebuah topik yang lagi menarik untuk diperbincangkan. Untuk itu, semuanya akan dikemas dalam sebuah rubrik baru nih yang saya panggil dengan opsi, yaitu opini komunikasi, di mana pada rubrik ini kita akan coba menggali dan melihat fenomena-fenomena baik itu di dunia maya maupun di Indonesia lah pokoknya yang bisa kita lihat dari sudut pandang ilmu komunikasi. Oke? Untuk video pertama ini, Opsi akan membahas tentang sebuah topik yang lagi ramai nih diperbincangkan, yaitu tentang pendapat salah satu influencer atau YouTuber juga beliau ini dari Indonesia yang sekarang lagi menetap di Jerman, yaitu Gita Savitri. Nah, di salah satu kesempatan Gita Savitri ini ada bilang bahwa dirinya dan sang suami memiliki prinsip untuk child free. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya tentang child free ini apa, terus akhirnya mencari tahu mungkin tentang child free karena buat orang Indonesia sendiri, child free ini sebenarnya adalah konsep yang agak aneh yang mungkin tidak sesuai nih dengan kebiasaan kita orang Indonesia. Makanya topik ini nih lagi ramai diperbincangkan karena menuai pro dan kontra di kalangan halayak kita deh. Sekarang coba kita bedah ya dari sudut pandang ilmu komunikasi seperti apa. Sebelumnya saya coba mencari sumber pertama statement-nya Gita Savitri ini, tapi saya nggak menemukan, entah di video atau di mana. Dari beberapa berita yang saya baca, dari sumber-sumber lain juga, saya cuma menemukan sumber statement ini adalah dari screenshot. Dari screenshot story Gita Savitri yang lagi ngobrol dengan salah satu followernya dia, dan membahas tentang konsep child free yang dia jadikan prinsip bersama suami. Baik, mungkin kita akan lihat dari sudut pandang itu ya, dari statement tersebut saja, jadi kita tidak akan meluas kemana-mana supaya pembahasan kita bisa lebih clear. Baik, sebelumnya mungkin kita cari tahu dulu nih, child free itu sebenarnya apa sih? Kalau teman-teman buka Google dan ngetik child free itu udah banyak sekali informasinya, tapi secara istilah mungkin child free itu secara sederhana bisa diartikan sebagai sebutan untuk orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Mereka bukannya tertutup dengan konsep pernikahan, tapi mereka tidak ingin memiliki anak dengan berbagai alasan. Dan atau juga kalau saya baca di kamus Cambridge, bisa juga diartikan orang-orang yang memilih untuk misalnya nih tinggal di daerah yang tidak ada anak-anak atau jauh dari anak-anak gitu, karena preferensi mereka sendiri. Nah, itu adalah definisinya. Tapi kalau masalah penyebab atau faktor-faktornya, ada banyak sekali infonya di Google, teman-teman bisa googling, misalnya dari sudut pandang psikologi, sosial, dan lain sebagainya. Sejarahnya juga udah panjang banget bisa dibaca. Tapi yang jelas adalah konsep child free ini sendiri itu sekarang mulai diterima oleh masyarakat kita yang notabene adalah budaya ketimuran yang biasanya konsep-konsep yang berbeda atau bertolak belakang dengan budaya-budaya kita ini, dengan nilai-nilai yang kita pegang ini, itu sering mendapat kontra dari masyarakat kita. Sekarang kita coba gali ya tentang konsep child free ini sendiri. Dari berbagai artikel, ada satu artikel yang menurut saya cukup menarik dan cukup membahas tentang kenapa sih child free itu secara simple. Di judul artikelnya itu Having It All Without Having Children. Jadi ditulis oleh Lauren Sandler dan diterbitkan di time.com. Di artikel tersebut itu Sandler menjelaskan kenapa sih sampai ada lahir pandangan child free khususnya di Amerika, di mana dia juga mengutip salah satu penelitian nih bahwa ternyata intelijensi seseorang atau tingkat kecerdasan seseorang atau intelijensi seseorang itu berpengaruh terhadap keputusannya nanti suatu saat untuk memilih opsi child free. Dengan kata lain, khususnya dalam penelitian itu tuh wanita, disebutkan bahwa wanita dengan IQ tinggi cenderung untuk memiliki pilihan atau opsi dalam parenthood. Salah satunya adalah untuk mengatakan, saya tidak ingin punya anak atau child free. Nah, ini salah satu penemuan yang menarik, tapi kita simpan dulu ya data ini, karena ini nanti akan berhubungan dengan hasil analisis kita soal konsep komunikasi juga. Sebelum kita lanjut ke sana, ke analisis, kita coba gali lagi nih, sebenarnya apa sih yang menyebabkan perempuan atau orang-orang memilih untuk child free
Dan menurut artikel yang sama juga, itu dijelaskan bahwa salah satu penyebabnya adalah karena perempuan tidak ingin terjebak dalam stereotip. Nah, kalau teman-teman sendiri mungkin tahu ya, perempuan itu berada dalam banyak stereotip lah. Salah satunya yang paling sederhana, pasti teman-teman pernah dengar, perempuan itu nggak sempurna kalau belum menjadi ibu. Itu adalah stereotip uh, yang cukup banyak diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat kita gitu. Perempuan tidak sempurna kalau belum menjadi ibu. Kenapa? Apakah perempuan yang dilahirkan sekarang itu belum sempurna? Padahal ciptaan Tuhan tuh semuanya sempurna, gitu kan? Konsep-konsep inilah yang kemudian dipertanyakan oleh sebagian kelompok sehingga tidak ingin nih perempuan jadi hak-haknya dibatasin dengan kewajibannya sebagai kewajiban sosialnya atau kewajiban alamiahnya sebagai orang yang harus hamil dan melahirkan dan kemudian merawat anak sampai dewasa dan seterusnya. Jadi adanya batasan-batasan atau stereotip-stereotip dalam masyarakat inilah yang kemudian memancing sebagian orang untuk bersuara agar tidak dibatasin lagi. Karena bagaimanapun perempuan dan laki-laki seharusnya punya kesempatan yang sama untuk bisa berkehidupan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya adalah tentang stereotip yang ada di masyarakat. Ada juga nih pendapat yang menarik dari Cinta Laura. Dia juga mengaku child free, dia tidak ingin punya anak, tetapi alasannya adalah karena menurut dia dunia ini sudah terlalu padat. Jadi dia nggak ingin menambah beban bumi ini lagi dengan memiliki anak gitu. Nah ini juga salah satu pendapat yang menarik karena dia memikirkan tentang sustainability dan memikirkan dampak bagi bumi. Itu juga salah satu pendapat yang menarik. Atau salah satu pendapat lainnya juga itu saya dengar dari Chef Juna di salah satu podcastnya Deddy Corbuzier, dia pernah bilang gini, dia kan laki-laki, jadi dia bilang kalau istri saya ingin memiliki anak, maka kami akan memiliki anak. Tetapi ketika dia tidak ingin memiliki anak, maka kami tidak akan memiliki anak. Artinya di sini Chef Juna nih sebagai seorang laki-laki dia memberikan keputusan memiliki anak atau tidak kepada seorang perempuan. Nah, disinilah kemudian konsep child free ini diterima oleh banyak orang dengan berbagai latar belakang, berbagai alasan, dan berbagai sudut pandang. Tidak hanya oleh perempuan ternyata, banyak juga laki-laki yang seperti Chef Juna juga mengamini konsep child free ini sendiri, atau bukan child free-nya sih, kebebasan untuk memilih yang diberikan kepada perempuan. Bukan berarti menikah harus memiliki anak. Itu adalah konsep yang terkait dengan konsep child free ini tadi. Nah, sekarang coba deh kita kupas nih, bagaimana sih sebenarnya ilmu komunikasi melihat isu ini. Saya akan melihat dari sudut pandang komunikasi antar manusianya dulu ya, atau komunikasi human communication-nya dulu. Tidak usah jauh-jauh, saya tidak akan membahas tentang SARA atau kajian feminisme, tidak ke sana. Saya lebih akan melihat dari sudut pandang sudut pandang komunikasi antar manusianya dulu atau human communication. Di mana salah satu poin dari human communication itu adalah kita harus memahami bahwa setiap individu itu memiliki cara yang unik untuk memproses informasi. Sepakat nggak? Jadi, cara saya memahami sebuah informasi bisa jadi berbeda dengan cara teman-teman memahami informasi. Disebabkan oleh apa perbedaannya? Disebabkan oleh adanya pola pikir, cara berpikir, oleh nilai-nilai yang kita anut. Dan itu setiap orang tuh pasti berbeda. Udah kayak DNA, nggak ada yang sama. Bahkan orang yang kembar identik pun punya cara pikir yang berbeda, punya cara memproses informasi yang berbeda. Kalau dalam ilmu komunikasi, proses informasi ini tadi disebut dengan decoding atau proses perubahan pesan komunikasi menjadi pemaknaan, dan kemudian akhirnya pemaknaan ini akan disampaikan dengan bentuk komunikasi yang lain. Gitu. Nah, yang menyusun diri kita sendiri itu ada banyak sekali yang menyusun diri kita, ada banyak faktornya. Latar belakang kita, pengetahuan kita, budaya kita, agama kita, pengalaman hidup kita, pengetahuan dan lain sebagainya. Ada banyak banget, dan semua faktor ini itu berkumpul menjadi satu ke dalam, sebutlah sebuah wadah yang kemudian terpatri di pemikiran kita, di thoughts kita. Nah, ketika kita menerima informasi tertentu,
kita akan memasukkan informasi itu ke dalam wadah tadi, dan wadah tadi itulah yang akan memprosesnya, kemudian melihat bahwa ini informasi sesuai nggak sama saya, atau nggak sesuai nih sama saya. Kalau sesuai kenapa? Kalau menarik kenapa? Dan di situ akan diproses lebih lanjut. Dan artinya adalah tadi ketika kita bicara bahwa intelijensi seseorang itu berhubungan dengan caranya memilih, berhubungan dengan keputusannya untuk memilih sesuatu, artinya bahwa ada proses perbauran nilai-nilai yang dalam diri kita yang kemudian menjadi faktor kita untuk memilih child free atau tidak nantinya. Contohnya gini deh, simpelnya adalah kalau kita lihat dari 3 orang yang tadi saya ceritakan mengemukakan pendapat tentang child free, ada satu kesamaan mereka, yaitu mereka pernah tinggal dan hidup bersama orang dengan budaya berbeda. Pernah tinggal di negara Amerika, Eropa, negara Barat, dan lain sebagainya yang budayanya, culture-nya itu tidak seperti budaya Indonesia. Otomatis, cara mereka memproses informasi akan berbeda dengan kita yang dari lahir, dari kecil, tumbuh, besar, sampai dewasa di Indonesia. Walaupun mereka orang Indonesia, tapi mereka punya pengalaman yang berbeda dari kita. Sehingga pandangan-pandangan lain ini yang masuk dan membentuk wadah pemikiran tadi. Ketika mereka mendapatkan informasi tentang child free, mereka akan memprosesnya dengan wadah yang sudah berbaur dengan pengalaman hidup mereka di negara orang. Sementara kita memprosesnya dengan wadah yang asli Indonesia nih. Sehingga mungkin orang Indonesia kebanyakan akan kontra dengan pendapat child free ini. Karena menganggap ini nggak sesuai nih sama budaya Indonesia. Ini nggak sesuai dengan nilai-nilai kita gitu. Itulah yang di sini perlu kita pahami, bahwa ada perbedaan opini, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan perspektif dalam melihat sesuatu. Bukan masalah benar atau tidaknya, karena benar atau tidak itu tergantung balik lagi ke nilai-nilai yang kita anut tadi. Kalau memang mereka menganggap bahwa ini adalah pilihan yang paling tepat untuk mereka, berarti itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Kalau buat kita ternyata nggak sesuai, berarti ya memang nggak sesuai dengan nilai-nilai kita. Gitu. Masalahnya adalah netizen kita ini kadang-kadang tuh setelah didekode pesannya, setelah dilakukan proses decoding, proses pemaknaan, karena tadi nih kita dari awal sampai akhir menganggap bahwa itu pendapat yang salah gitu, kita langsung melakukan tindakan untuk menentang itu, menganggap pendapat orang lain yang berbeda dari pendapat kita itu adalah pendapat musuh gitu. Padahal sebenarnya itu hanya pendapat yang berbeda. Kita kurang bisa menghormati pendapat orang lain yang berbeda tadi. Pada akhirnya banyak nih netizen Indonesia yang hate speech atau mungkin membuli pada akhirnya Gita Savitri gitu. Padahal dia hanya mengemukakan pendapat. Dia pun tidak mengajak kan. Saya juga dari sumber yang tadi saya temukan itu dia tidak mengajak orang lain untuk child free juga, dia hanya mengemukakan pendapat dan menjelaskan alasan dari pendapat tersebut. Kalau sebatas itu, yang seharusnya kita lakukan sebagai netizen adalah menghormati. Tidak perlu kita perpanjang. Karena tadi basicnya adalah kita harus pahami tiap orang itu punya pendapat yang beda-beda. Tiap orang itu punya cara berpikir yang beda-beda, punya pengalaman hidup yang beda-beda, pengetahuan yang beda-beda. Kita nggak bisa memaksa nilai-nilai yang kita anggap benar, juga benar bagi orang lain. Kita nggak bisa memaksakan standar bahagia kita sama dengan standar bahagia orang lain. Kalau bagi kita menikah dan punya anak itu bahagia, belum tentu bagi orang lain itu juga sama-sama bahagia. Bisa jadi menurut dia itu adalah beban, atau justru ketakutan. Karena saya sendiri juga punya teman yang cerita ke saya sebenarnya takut punya anak. Karena kalau ngelihat sekarang ini pergaulan itu makin mengerikan. Terus saya takut dosa, makin malah nggak bisa mendidik anak dengan benar dan lain sebagainya. Pada akhirnya dia tetap punya anak gitu. Cuma dulu dia pernah berpikir seperti itu. Dan ketika saya bertemu dengan pendapat-pendapat yang berbeda ini, saya jadi memahami bahwa kita nggak bisa nyamain pendapat kita dengan pendapat orang lain, dan kita nggak bisa menyamakan standar bahagia kita dengan standar bahagia orang lain. Itu teman-teman. Jadi poinnya adalah kita harus memahami ada keunikan cara mengolah informasi ini tadi, dan ketika kita sudah memahami adanya keunikan cara mengolah informasi, insya Allah kita akan bisa lebih bijak dalam menghadapi dan menanggapi informasi baru yang masuk ke kita. Walaupun itu kontra dengan pendapat kita, tapi
ketika kita udah paham posisinya, kita jadi lebih bijak, maka kita akan bersikap dengan juga bijak. Insya Allah tidak akan ada hate comments dan lain sebagainya. Oke? Jadi, child free sendiri, ya atau enggak nih? Nah, kalau saya pribadi, kalau saya boleh mengemukakan pendapat juga, bagi saya sih, saya pribadi nih ya, itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang saya pegang. Saya tidak sepakat dengan konsep child free. Justru bagi saya, memiliki anak itu adalah cita-cita. Karena saya meyakini bahwa anak itu adalah investasi jariah. Nah, ini kan udah nilai yang berbeda nih. Saya melihat kepada nilai memiliki anak itu sendiri sebagai investasi jariah, di mana saya pengen ketika saya udah nggak ada, masih ada anak saya yang akan mendoakan saya. Tapi keyakinan ini apakah semua orang punya? Enggak, belum tentu. Dan kita nggak bisa memaksakan. Toh nggak ada paksaan dalam beragama kan. Saya memiliki nilai ini sebagai bagian dari pengamalan dan pengalaman nilai-nilai yang saya punya. Begitu juga orang lain pasti juga memiliki hal yang serupa. Jadi tujuan saya membuat video ini juga bukan untuk akhirnya menyetujui konsep child free atau tidak, tapi lebih ke ayo kita lihat masalah ini dengan cara menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Jangan terlalu cepat untuk memutuskan bertindak. Kita pikirkan dulu bahwa setiap orang itu punya cara yang unik dalam memproses informasi, setiap orang itu punya cara yang unik untuk melihat dunia dengan caranya mereka, dengan pengalaman yang mereka punya. Oke, jadi opini komunikasi pada kasus ini sih lebih ke yuk lebih bijak dalam melihat informasi dan menanggapi informasi tadi, supaya dunia kita, dunia digital khususnya itu jadi lebih nyaman, tanpa hate speech, tanpa cyberbullying, dan kita semua bisa menjadi netizen Indonesia yang ramah, nggak hanya di darat, nggak hanya offline, tapi juga online, nggak hanya di darat, di laut, tapi juga di udara. Oke?